video kali ini, kami akan membahas tentang kajian feminisme atas salah satu novel Indonesia. Kami dari kelompok 4 yang juga beranggotakan 4 orang, yakni Asmiati, Nur Aini, Saban Nur, dan Sri Wahdania. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang kajian feminisme. Adapun poin pembahasannya, pertama, hakikat feminisme, kedua, feminisme dalam sastra, dan ketiga, contoh kajian feminisme atas novel Tarian Bumi. Pertama, hakikat feminisme yang akan dipaparkan oleh Saban Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ayahanda kita, Dr. Andi Agus Salim AJ, selaku dosen pengampu mata kuliah kritik sastra mutakhir, dan saya sendiri, Saban Nur, sebagai perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang kajian feminisme. Untuk itu, saya akan menjelaskan hakikat feminisme itu sendiri. Jadi, feminisme ini adalah sebuah kesadaran tentang ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan. Jadi, perlu digarisbawahi ketidakadilan karena di dalam feminisme itu adalah suatu kesadaran tentang ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya itu pengertian dari feminisme itu sendiri merupakan paham yang memperjuangkan kaum perempuan sebagai manusia merdeka seutuhnya. Jadi feminisme ini hadir untuk memperjuangkan hakikat atau memperjuangkan keutuhan manusia dalam hal ini perempuan. Jadi sehingga menyadarkan para perempuan tentang eksistensi pribadinya. Dan feminisme juga tersebut suatu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara kaum laki-laki. Jadi dalam feminisme ini merupakan suatu gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan atau persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam dunia filsafat, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi feminisme ini hadir agar suatu gerakan perempuan itu hak sama rata dengan kaum baik itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Jadi feminisme ini hadir tersendiri untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia filsafat, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan tentang hakikat feminisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini sebagai pemateri kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait feminisme dalam sastra. Nah, feminisme dalam sastra ini disebut dengan kritik sastra feminis. Nah, kritik sastra feminis berasal dari hasrat para feminis, hasrat dari para perempuan untuk mengkaji karya penulis wanita di masa silam, untuk mewujudkan citra wanita dalam karya penulis pria yang menampilkan wanita sebagai makhluk dengan berbagai cara seperti ditekan, disepelekan, disalah tafsirkan oleh tradisi patriarki yang semakin mendominasi. Nah, kritik sastra feminis ini adalah di mana pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan masyarakat. Nah, jenis kelamin inilah yang menjadi
terjadi perbedaan di antara semuanya. Perbedaan di antara semuanya ini yang membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan pada situasi luar yang mempengaruhi situasi proses mengarang. Nah, baik, ternyata dalam kritik sastra feminis itu terbagi lagi beberapa jenis. Nah, adapun jenisnya yaitu yang pertama kritik sastra feminis ideologis, yang kedua kritik sastra ginokritik, yang ketiga kritik sastra feminis sosial, yang keempat kritik sastra psikoanalitik, yang kelima kritik sastra feminis lesbian, dan yang terakhir itu ada kritik sastra feminis atau etnik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Novel Tarian Bumi menceritakan tentang perjuangan wanita Bali mencapai kebahagiaan dan menghadapi realitas sosial budaya di sekelilingnya. Novel ini mengupas kehidupan perempuan Bali yang notabene-nya jarang dijumpai dalam karya sastra yang telah ada. Novel ini juga menceritakan tentang pemberontakan terhadap adat yang dipandang sebagai ketidakadilan sistem oleh para tokoh wanita di dalam novel ini. Para tokoh wanita itu mencoba memperjuangkan nasib mereka dengan menentang adat. Penentangan itu muncul dari berbagai bentuk, salah satunya adalah pernikahan yang berbeda kasta. Perempuan di Bali sangatlah taat pada peraturan adat. Bila dilihat dalam novel tersebut, jelas bahwa adat merupakan salah satu yang sangat membelenggu perempuan di Bali, terutama mengenai budaya patriarki. Akan tetapi, meskipun hal tersebut sangat merugikan perempuan di Bali, mereka tetap saja sangat setia pada suaminya, pada adat-adatnya. Ini seharusnya tidak terjadi apabila perempuan di Bali mau sedikit saja melawan. Perempuan Bali tidak berani untuk menunjukkan jati dirinya sehingga apa yang mereka lakukan masih setengah-setengah. Dalam novel Tarian Bumi terdapat tokoh-tokoh perempuan yang berani memperjuangkan hak-haknya dan melawan sistem budaya masyarakat patriarkis. Telaga adalah potret pemberontakan perempuan Bali terhadap praktik-praktik budaya yang menindas dengan caranya sendiri menjalani hidupnya di antara ambang penerimaan dan ketidakpatuhan, di antara penyerahan dan kebebasan. Kisah perjuangan Telaga dan beberapa wanita Bali lainnya dalam mencapai kebahagiaan dan menghadapi realitas sosial budaya di sekelilingnya itulah yang diangkat oleh Oka Rusmini dalam novel tersebut. Feminisme dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kritik figur tokoh perempuan dalam novel ini adalah figur perempuan Bali yang hidup dalam kebudayaan yang patriarki. Mereka adalah perempuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsawanan dalam adat budayanya. Sebagai perempuan Bali dalam novel ini adalah perempuan yang patuh pada adat. Namun, ada juga beberapa tokoh yang melakukan pemberontakan pada adat, terutama dalam sistem perkawinan.
yang sangat patriarkis, di mana perempuan hanya mengurus hal-hal domestik. Nah, dalam novel ini itu tokoh-tokoh perempuan itu mencoba memberontak terhadap ketidakadilan sistem yang ada di Bali. Para tokoh wanita itu mencoba memperjuangkan nasib mereka dengan menentang adat yang sudah mengakar di tempat mereka. Penentangan itu muncul dari berbagai bentuk. Salah satunya adalah pernikahan yang berbeda kasta. Jadi penulis novelnya ini yaitu Oka Rusmini mencoba memaparkan ideologinya tentang ketidaksetujuannya dia terhadap kebudayaan Bali yang dianggap terlalu banyak merugikan kaum perempuan yang ada di Bali. Baik, jadi saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Dalam novel ini, perempuan Bali digambarkan sebagai simbol ketaatan, di mana mereka memang sangat taat terhadap budaya, adat, dan suami mereka. Di sini dijelaskan bahwa adat merupakan salah satu yang sangat membelenggu perempuan di Bali, terutama mengenai budaya patriarki. Akan tetapi, meskipun hal tersebut sangat merugikan perempuan Bali, mereka tetap saja sangat setia pada suaminya, pada adatnya. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai perempuan yang turut andil dalam mengerjakan hal-hal domestik. Kami beranggapan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi apabila perempuan Bali mau sedikit saja melawan. Namun perempuan Bali di sini tidak berani menunjukkan jati dirinya, sehingga apa yang mereka lakukan masih setengah-setengah. Jadi dalam novel Tarian Bumi terdapat tokoh-tokoh perempuan yang berani memperjuangkan hak-haknya dalam melawan sistem budaya masyarakat patriarkis. Telagah adalah potret pemberontakan perempuan Bali terhadap praktik-praktik budaya yang menindas dengan caranya sendiri, menjalani hidupnya di antara ambang penerimaan dan ketidakpatuhan, di antara penyerahan dan kebebasan. Bumi adalah sebuah novel tentang perempuan berhadapan dengan budaya, agama, kehidupan sosial di dalam masyarakat Hindu di Bali. Kalau orang membaca Tarian Bumi pasti berpikir saya terlalu keras terhadap Bali, terlalu mengkritisi Bali. Tapi saya pikir enggak. Setelah saya mempelajari dan hidup lama di Bali, ternyata ada juga budaya-budaya Bali yang benar-benar berguna, yang benar-benar bermanfaat. Sesampainya di rumah Ibu Darmi bergegas memasak makanan untuk semua. Makanan sedikit tapi keluarganya banyak, berjuang harmonis walau perut menahan lapar. Begitu tertulis di brosur pariwisata. Ibu Darmi kembali meringis. Keluarga harmonis perlu tangisan Bu Darmi. Di tengah